Tentu kita sudah sering mendengar tentang khotbah di bukit, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang paling populer. Khotbah yang memang diberi nama karena Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bukit ini ditulis lengkap oleh Matius di pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Khotbah yang membuat banyak orang takjub ini berisikan tentang pengajaran dengan penuh kuasa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar tidak seperti para ahli Taurat yang mementingkan apa yang tampak di luar. Tapi khotbah di bukit membawa kita sadar apa yang jauh di dalam hati manusia jauh lebih penting dari sekedar ritual keagamaan rutin. Khotbah di bukit bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tentang ucapan bahagia dan garam dan terang dunia. Bagian pertama ini membawa kita untuk merenungkan identitas kita. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka, orang-orang yang tidak terpandang di masyarakat, lemah, terbuang, justru merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memutarbalikkan pandangan tentang kerajaan surga yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang terpandang, kuat, berkuasa, dan kaya. Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang tidak tampak oleh mata manusia jauh lebih diperhatikan oleh Allah. Ucapan bahagia benar-benar membawa kebahagiaan bagi semua orang dan melepas beban bagi mereka yang berbeban berat. Baru setelah itu, Tuhan Yesus menjelaskan identitas mereka sebagai garam dan terang dunia. Garam yang berfungsi utama memberi rasa dan mengawetkan, artinya mengikut Kristus pasti akan memberikan dampak berbeda pada masyarakat di mana dia ditempatkan. Dan terang yang artinya pengikut Kristus pasti akan menunjukkan jalan yang benar bagi orang yang mengikut terang itu, yaitu jalan kepada Kristus. Jadi, bagian pertama adalah tentang membenarkan sudut pandang siapakah para pemilik kerajaan surga sebenarnya dan seperti apakah peran para pemilik kerajaan surga di dunia. Barulah pada bagian kedua, Tuhan Yesus menjelaskan landasan hukum bagi para pengikut Kristus. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia datang tidak untuk menghapus hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapinya. Artinya adalah hanya Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi standar kekudusan hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus yang akan menggenapi Taurat dengan mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Sehingga yang harus dilakukan pengikut Kristus sekarang adalah melakukan hukum kasih. Dan Tuhan Yesus menjabarkan dengan detail apa itu arti hukum kasih dengan membandingkan apa yang telah tertulis dalam hukum Taurat dengan apa yang sebenarnya maksud Allah di balik hukum Taurat, yaitu kasih terhadap orang lain, bahkan terhadap musuh. Dan Tuhan Yesus benar-benar menggenapinya dengan tetap mengasihi orang-orang yang menangkap, mengadili, dan menyalib dia. Jadi, bagi pengikut Kristus, kasih menjadi dasar yang baru dalam menjalani kehidupan, sebuah revolusi moral tertinggi oleh Tuhan Yesus. Disinilah seluruh isi hukum Taurat bergantung dalam hukum kasih. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan identitas surgawi dan memperbaiki landasan hukum Kristen, barulah Tuhan Yesus memberikan nasihat kehidupan sehari-hari atau cara hidup yang benar dan berbuah. Tuhan Yesus menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebagai pembeda antara hal yang dilakukan sekedar untuk memamerkan diri sendiri alias kesombongan rohani atau hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Kristus yang benar-benar haus akan kebenaran. Dan juga tentang bagaimana seharusnya pengikut Kristus bersikap tentang mencari harta, menghakimi, juga kekhawatiran. Pada akhirnya, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan sederhana bahwa pengikut Kristus seharusnya memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Dan kita bisa tahu para pengikut Kristus dari buahnya, bukan dari perkataan, tapi dari perbuatan terpancar identitas pengikut Kristus. Inilah sebuah revolusi pengajaran yang melampaui batas-batas moral ataupun tradisi budaya yang biasa diajarkan ahli Taurat. Sehingga para pendengar merasa takjub karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Memang karena Yesuslah firman Allah yang hidup.